Nah, jadi sekarang kita orang Kristen, jadi iblis sangat membenci nih. Kalau bisa orang Kristen menganggap kasih karunia itu sampah. Ah, itu ajaran sampah tuh, sesat tuh. Ya, karena dia memutarbalikkan Injil ini, dia menghasut seperti menghasut Hawa. Emang Tuhan segitu baik? Enggak lah, pasti Tuhan pelit tuh, stingy, pelit ya. Pasti nahan sesuatu buat kamu. Nah, itu yang disampaikan iblis melalui mafia-mafia agama. Jadi melecehkan Injil, menepis, saya selalu katakan menepis karya sempurna Yesus. Sempurna itu seperti Leonardo da Vinci membuat maestro pelukis membuat lukisan Mona Lisa, masterpiece. Ya nggak sempurna sih, tapi mungkin di dunia lukisan udah perfect lah, mahal harganya. Nah, kalau itu saja karya masterpiece itu kita tambahin tai lalat misalnya, ya saya ada tai lalat nih di sini, ya. Tambahin lah biar lebih cantik, lebih bagus. Rusak, saudara. Ya, shalom semua. Kita malam ini sampai kepada bab yang 13 ya, bagian yang pertama, dengan judul menyepelekan unmerited favor, kemurahan yang tidak layak kita terima. Bahasa Inggrisnya cheapened. Ya, mungkin nanti Pak Fen bisa lebih jelas ya. Mungkin menganggap murah ya gitu ya. Dan nggak ada orang yang suka disepelekan, ya, diremehkan, dipandang rendah, ya. Manusia tuh nggak suka. Tapi yang kita perhatikan hari-hari ini di gereja, banyak orang atau lebih khusus mafia agama menyepelekan Yesus ya, anak Allah, menyepelekan, meremehkan Kristus, seolah-olah salib itu nggak bawa perubahan apa-apa. Itu yang kita harus tahu ya. Padahal minggu lalu kita dengar tentang klausa utama dan terakhir perjanjian baru kasih karunia, yaitu Tuhan I will, ya, aku akan, ya, I will tuh aku akan, tidak akan mengingat, artinya melupakan semua dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Nah, ketika orang menyepelekan atau meremehkan kemurahan yang tidak layak diterima atau unmerited favor ini, itu sama aja meremehkan pribadi Yesus ya. Tadi saya katakan seolah-olah salib itu tidak ada membawa perubahan apa-apa, pokoknya gitu aja. Nah, jadi dalam waktu dari 2012 setelah saya dipeluk oleh kasih karunia Tuhan secara radikal, kasih karunia hyperperesio atau tidak terbatas ini, saya mengambil keputusan ya, lebih baik menerima diremehkan atau direndahkan orang, atau lebih tepat tadi saya katakan mafia-mafia agama dan pengikutnya, demi kebanggaan saya, yaitu Yesus dan karyanya yang sempurna. Jadi itu pilihannya. Saya ngerasakan sebagai pembawa firman, menyampaikan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, Injil kasih karunia yang murni,
tanpa percampuran, yang hanya supply Tuhan, tidak lagi mau dicampur sedikit pun, kembali kepada di bawah penghukuman, itu diremehkan, ya. Jadi dilecehkan, ya. Sebenarnya beberapa orang percaya mungkin memang tulus ya untuk Tuhan. Tapi mungkin kalau kita lihat seperti Saulus juga, dia tulus untuk Tuhan. Tuhan Allah Abraham, Ishak, Yakub, Yahweh. Dia mau berkorban buat Tuhan. Ya, walaupun jadi teroris dia mau berkorban. Tetapi tanpa menyadari dia menjadi antikristus. Ya, dan fokus highlight utama dari bab yang ke-13 ini nanti khususnya tentang mungkin pengakuan dosa ya, yang terus menerus, yang Paulus sebenarnya tidak pernah tulis. Setelah salib Paulus tidak pernah tulis ya. Ya, jadi 1 Yohanes 1 ayat 9 yang nanti jadi banyak dibicarakan di bab 13 ini, 30-40 tahun sebelumnya Rasul Paulus nggak pernah tulis ya tentang pengakuan dosa. Jadi dosa baru diampuni kalau diakui setelah di dalam Yesus, tentu saja setelah di dalam Yesus ya. Nah, kan menyepelekan unmerited favor tadi saya katakan artinya menyepelekan sebenarnya pribadi Yesus, anak domba Allah. Kalau dibilang bahwa Yesus itu anak Allah, penguasa langit dan bumi, termulia, yang paling berharga, anak tunggal Allah, teragung tentu saja. Dan kasih karunia itu memang pribadi Yesus ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, yang satu-satunya ini. Nah, jadi bagaimana dunia ini membenci atau meremehkan ya hal yang luar biasa ini, hal yang sangat luar biasa namun sangat diremehkan sebenarnya ya, disepelekan, dihinakan. Nah, kalau kita mau lihat itu ya kita lihat aja sebelum salib, sampai salib itu kan. Jadi Yesus sangat-sangat dihinakan, direndahkan ya, bahkan dia anak Allah begitu direndahkan. Nah, jadi tidak ada yang bisa hal yang begitu sangat diremehkan selain kemurahan Tuhan yang gak layak ini. Nah, saya akan mulai dengan Yohanes 15 ayat 18. Dikatakan jikalau dunia membenci kamu. Jadi sebenarnya dalam tanda petik wajar memang Yesus itu dibenci. Kalau dibenci ya tentu diremehkan sehebat apapun. Bahkan Tuhan Yesus katakan gini, sebenarnya kalian membenci aku, mau bunuh aku kenapa sih? Karena aku berbuat baik gitu. Aneh juga ya. Jadi dari sisi perbuatan Yesus nggak ada alasan untuk dibunuh. Tetapi karena dia membawa kemurahan Tuhan yang tidak layak manusia terima atau dunia terima, dan bahkan dia mengorbankan dirinya untuk mati, untuk menebus, untuk menanggung semua dosa penghukuman manusia. Nah, karena itu ya dibenci ya. Ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu ya. Jadi dunia lebih membenci Yesus dulu. 19, sekiranya kamu dari dunia. Nah, kita bukan dari dunia, kita di dalam dunia, tapi kita bukan dari dunia ya, di dalam dunia tapi bukan dari dunia. Dengan ayat ini tentu dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Nah, ini jadi kita bisa menangkap sedikit petunjuk ya. Kenapa orang begitu membenci kasih karunia? Karena nggak cocok memang dengan dunia. Dunia taunya lakukan baik dapat baik. Kalau salah harus dihukum. Kalau salah harus dihukum. Kalau bisa dimatiin gitu.
Ya kayak kemarin, saya nggak usah kemarin ya, hari ini saya nonton, lihat ada beberapa kisah di TV maling motor gitu. Kalau bisa dimatiin gitu, maling motor digebukin sampai mati. Ya harus dihukum. Jadi ketika diberitakan bahwa penghukuman kita itu ditanggung oleh Yesus dan kamu tidak dihukum lagi, ya harus dibenci. Ya, jadi tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya kalau dari dunia, tetapi karena kamu bukan dari dunia, jadi ini kedudukan, kita bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Kita di dalam dunia tapi bukan dari dunia, sebab itu dunia membenci kamu. Nah ini kita bisa pahami kenapa ya begitu hal yang begitu sangat luar biasa ini kok dibenci atau diremehkan. Karena diremehkan ya deket lah sama dibenci. Nah sama aja ketika orang Israel juga makan mana. Roti mana itu enak kan, mana itu roti Yesus tuh, roti yang turun dari surga, roti hidup Yesus. Tapi disebut di situ, disebut di Alkitab ya, saudara bisa cek. Para bajingan itu dikatakan bahwa ini roti ringan. Jadi diremehkan roti ringan itu ya artinya. Jadi kalau saudara sekarang sudah begini, oke, saya memilih terima kasih karunia Yesus yang radikal atau yang super abound, yang tidak terbatas ini, hyper peresio, tidak terbatas. Saudara siap? Ya anak saya tanya, Pih, waktu dia kuliah, kita baru terima kasih karunia seperti ini. Apa sih resikonya kalau kita percaya kasih karunia seperti ini? Implikasinya yang pertama, kamu menerima supply dari Tuhan. Tapi resikonya di hadapan dunia, orang nggak terima kalau kita berhasil atau sukses di pandangan mereka karena bukan kerja keras gitu. Pasti orang iri, saya bilang. Ya, artinya melalui kejadian anak saya menerima suatu semacam gini, tuh kan, bener juga ya. Misalnya di akhir waktu dia kuliah, saya dengar dia cerita, Pipi, kata teman-teman aku, lu pasti lu di rumah, katanya gitu ya. Ini teman-teman yang ngomong kan, pasti belajar terus tuh, lu pasti nerd katanya, kutu buku, nggak mungkin loh, ya, karena dia tahu semester 1 sampai semester 7 cum laude ya. Artinya 3,9 ke atas IPK-nya. Pasti nerd, pasti nggak kutu buku lu di rumah katanya. Enggak, kata anak saya kan, enggak, biasa aja ya, jalan-jalan, makan-makan, nonton. Bohong lu katanya gitu. Nah, sampai ada temannya, dan disinilah kata-kata ini yang mengingatkan dia juga. Kenapa sih lu membuli si Mika? Dia kan nggak salah apa-apa. Nah, itu dia akhirnya menyadari ya, oh iya ya, implikasinya hanya itu aja sebenarnya, bahwa dunia membenci karena iri. Nah yang tidak mau terima pasti menyepelekan. Ya seperti tadi orang-orang, ada sebagian besar orang Israel, bukan sebagian besar ya, beberapa orang Israel yang disebut di Alkitab itu bajingan, itu menganggap roti mana yang turun dari surga setiap hari itu, yang adalah gambaran Yesus, itu roti ringan, dia bilang. Nggak ada, ya kapas saja gitu. Padahal di ayat yang lain saya baca itu roti madu, gandum terbaik dari surga yang diolesi butter, artinya mentega dari Tuhan tuh, dan madu dari gunung batu. Nggak ada yang lebih enak dari itu menurut saya, roti malaikat. Nah jadi sekarang kita orang Kristen, jadi iblis sangat membenci nih. Kalau bisa orang Kristen menganggap kasih karunia itu sampah. Itu ajaran sampah tuh, sesat tuh. Ya, karena dia memutarbalikkan Injil ini. Dia menghasut seperti menghasut Hawa. Emang Tuhan segitu baik? Enggak lah, pasti Tuhan pelit tuh.
stingy, pelit ya. Pasti nahan sesuatu buat kamu. Nah, itu yang disampaikan iblis melalui mafia-mafia agama. Jadi melecehkan Injil, menepis, saya selalu katakan menepis karya sempurna Yesus. Sempurna itu seperti Leonardo da Vinci membuat, maestro pelukis membuat lukisan Mona Lisa, masterpiece. Ya nggak sempurna sih, tapi mungkin di dunia lukisan udah perfect lah, mahal harganya. Nah, kalau itu saja karya masterpiece itu kita tambahin tai lalat misalnya, ya saya ada tai lalat nih di sini, ya. Tambahin lah biar lebih cantik, lebih bagus. Rusak, saudara. Ya, jadi kita harus memutuskan di sini. Saya sudah memutuskan sejak mendengar kasih karunia ini, karena meremehkan itu akhirnya menepis. Akhirnya iman jadi sia-sia. Kita kasih karunia iman, kebenaran iman. Iman jadi sia-sia, kenapa? Karena lawannya iman adalah melakukan melalui diri sendiri. Janji jadi batal. Itu nggak ada hal yang lebih mengerikan sebagai orang Kristen menurut saya. Kalau janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah bayar di kayu salib, sempurna, lengkap, total, utuh, mencakup segala aspek, itu batal. Dan saya juga selalu sering ingatkan, kalau Kristus itu tidak berefek, nggak ada efek. Bayangin saudara, Kristus sudah bayar segitu mahal, nggak ada efeknya buat kehidupan kita. Dari mana? Masa Tuhan Yesus yang ngasih, terus Tuhan Yesus yang ngambil? Ya dari orang-orang yang terpengaruh, atau yang lebih jahat sih yang ngajar sebenarnya. Menyepelekan, menganggap nothing gitu, menganggap remeh karya sempurna Yesus. Mendingan gak percaya Yesus saja kalau saya begitu ceritanya. Ya, jadi sejak itu ya memang harus kalau disepelekan, ya saudara sadar, ya nanti kita juga disepelekan mungkin. Mana lu, gue liatin lo. Katanya lu percaya lo, absolut mutlak gitu ya. Katanya lu percaya, gue lihat lo. Mana lo? Lu katanya lu dimudahkan lagi, gue lihat lo. Nah kan paling gitu. Kita ditungguin sama orang, kapan jatuhnya. Saya kasih tahu aja. Ya makanya kita harus ambil keputusan seperti Paulus, seperjalanan seperti Rasul Paulus kalau saya katakan. Kalau seperti itu saya nggak malu sama Injil, ya saya juga nggak malu. Saya tidak frustrasi. Saya tidak frustrasi. Saya tidak melepas kepercayaan saya. Saya tidak menolak. Saya pegang terus janji Tuhan. Pegang teguh. Nah itu lawannya menyepelekan. Saya nggak say sorry dengan ini. Ya, untuk keselamatan kekal, keselamatan total, utuh. Utuh itu artinya apa? Yang mengangkut semua dimensi, semua aspek, semua spektrum. Ya, dan cuma-cuma. Bayar nggak Pak Melki? Nggak bayar. Nggak malu saya. Nggak say sorry. Kalau Paulus bilang gini, segala dosa kamu diampuni dan kamu dibenarkan sepenuhnya, amin. Nggak pakai tapi, amin. 100%, 100%. Ya, jadi urusan dosa begitu. Tapi kan kamu bikin dosa lagi. Ya justru itu. Ya bahwa Tuhan itu tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan mereka. Kalau kita nggak bikin dosa, Tuhan mau ingat apa? Ya nggak ingat juga. Ya sama aja. Tapi kalau kita salah, Tuhan katakan nih, sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa yang di dalam Kristus. Itu baru ada artinya. Buat apa? Tidak ada penghukuman, orang saya nggak bikin salah. Tapi kalau kita masih gagal, kita bilangnya, Tuhan katakan, pertama, dosa kamu tidak akan pernah mungkin aku ingat lagi. Tidak akan pernah mungkin double negatif. Kita udah dengar di bagian bab yang ke-12. Itu baru berarti.
Ya, kita disucikan terus-menerus dengan darah. Kita di bawah air terjun darah. Itu baru ada artinya. Ya, nggak say sorry nih soal ini. Jadi di sini nih kenapa saya lompat teguh dibandingkan dengan menyepelekan gitu. Harus lantang aja mendeklarasikan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ini urusan hidup dan mati menurut saya jadinya. Ya, karena kalau disepelekan nggak ada artinya. Ya, tidak dihargai, dikatakan gini, itu cheap grace. Terus kita udah malu aja. Banyak nggak orang yang begitu? Pengalaman saya sebagai gembala dari 2012, 2013 ya. Banyak ternyata. Baru nih ngomongin gini, lu gerejanya jadi mana? Oh, di GCB tuh ya. Yang hyper grace tuh ya. Kapan tutupnya tuh? Langsung malu. Malu. Ya. Nah, itu sebenarnya mesti malu yang menghina salib. Kita nggak usah malu. Ada teman anak saya juga gitu. Ceritanya, Mik, bapak lu gerejanya masih buka? Masih ada tiap minggu. Kok bisa ya? Nah, misalnya gitu. Ya malu pokoknya. Ya, jadi dunia itu membenci kita, itu udah default, saudara. Saudara nggak bisa gini, udah kita damai dengan dunia. Nggak bisa. Nggak cocok. Saya udah pernah tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kasih karunia itu begitu ringkih? Jadi saya lihatnya gitu, kok ringkih Tuhan? Kayak kaca gampang pecah. Orang, wah saya kasih karunia, saya kasih karunia. Besok-besok baru di ngadepin orang seolah-olah dia malu aja. Hilang aja. Saya sih nggak takut, nggak malu. Biarin aja. Kenapa? Tuhan bilang gini, enggak, kasih karunia mah kuat, kasih karunia mah pribadi Yesus, anakku. Manusia lebih kompatibel, daging ini lebih kompatibel dengan hukum Taurat. Lakukan baik, dapat baik. Lakukan salah, jahat, dapat hukuman. Itu lebih cocok. Makanya nggak usah heran. Ya, saudara belajar nih. Kita belajar. Ya, jadi gimana kalau kita udah teguh? Sekarang kita udah dengar ya. Kita udah nggak malu. Teguh, lantang berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu apa pondasinya? Apa dasarnya? Itu dasarnya daripada kepercayaan yang benar pasti menghasilkan kehidupan yang benar, ya, pasti menghasilkan produce right living, ya. Tuhan Yesus sampai jelaskan, sampai tegas ya, jelaskan di dalam Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dia bicara kepada orang ahli Taurat, orang Yahudi, ahli Taurat, khususnya orang Farisi, pemuka-pemuka agama. Kamu mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, ini pasti bukan bicara tentang kebenaran hukum Taurat melakukan atau pekerjaan melalui hukum Taurat. Ya, saya ulangi ya. Iman, kasih karunia itu iman, kebenaran iman. Hukum Taurat itu kebenaran perbuatan. Jadi Tuhan Yesus bicara tentang apa? Kebenarannya Yesus. Kebenaran hadiah, sama-sama katakan. Itu yang memerdekakan kita. Sekarang kita boleh cek and recheck, apalagi zaman begini. Bahkan banyak, bukan hanya jemaat ya, pendeta-pendeta yang stres hidupnya, yang hidup di bawah sampai makan obat penenang nggak bisa tidur. Ya, itu intermezzo aja. Ya, jadi percaya benar, sama-sama katakan. Saya percaya, inilah, saya udah bilang. Saya berani katakan nih, di depan video juga ya, di YouTube. Kalau Injil kasih karunia super abound atau tidak terbatas, orang bilang hyper grace ini, hyper perisio ini masih salah, masih tidak benar gitu ya dalam tanda petik. Saya nggak tahu lagi itu kekristenan. Saya nggak tahu lagi kekristenan itu apa. Apa bedanya sama agama? Pasti
mati, neraka. Kalau ya, tetapi kita dengan tegas katakan kebenaran hadiah, sama-sama katakan kebenaran hadiah, ya. Jadi 2 Korintus 5 ayat 21 kita bilang kan, saya ada kebenaran Allah dalam Kristus. Jadi bukan harus melakukan sesuatu. Ya, kalau membual, jadi menyepelekan itu juga membual, ya, seperti orang Yahudi, Israel keluar dari tanah Mesir, dikeluarkan oleh Tuhan, out, mau dimasukin in Kanaan, membual. Ko aser, deber, Adonai, naase, segala yang kau perintahkan pasti kami dapat lakukan. Jangan perhitungkan kebaikanmu aja, kemurahanmu aja, tapi perhitungkan juga kebaikan kami, kesetiaan kami. Entah kami mau diberkati atau kami mau dihukum. Nah, kira-kira begitu, ya. Itu sama aja merendahkan, meremehkan kasih karunia. Karena selama ini mereka keluar bukan karena mereka baik, bukan mereka budak, beribadah juga enggak ada waktu mereka beribadah. Hanya karena kemurahan Tuhan. Ya, jadi sadar dosa, continue minta ampun, fokus kepada dosa. Ini sebenarnya tidak nanti kita lihat ya, tidak membebaskan sama sekali siklus dosa atau siklus kekalahan. Ya, tapi ini adalah kepercayaan yang salah. Inilah kepercayaan yang salah, inilah yang menyepelekan kasih karunia, unmerited favor. Efesus 1 ayat 7 katakan seperti ini, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, oleh darahnya kita beroleh penebusan. Udah, hanya oleh darahnya aja, yaitu pengampunan dosa. Oleh darahnya yang continue, karena darah anak domba Allah tidak pernah habis, tidak pernah berhenti, seperti air terjun. Berarti jangan ngomong lagi soal, ya tapi Pak, kan buat apa HP aja ada kadaluarsanya, ada waktu masa berlakunya, ya bisa habis kuotanya. Nggak ada. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Makanya dikatakan kasih karunia juga super abound, tidak terbatas. Kasih karunia itu tidak terbatas. Saudara nggak bisa. Jadi gini, saya mau terima kasih karunia separuh aja, nggak bisa. Terima atau tidak terima. Jangan buat batas waktu, jadi ya. Jadi jangan mau diputar balik, jangan mau dihasut sama iblis. Ya, karena menukar ikatan perjanjian tuh sama aja bunuh diri. Wah, masuk neraka Pak. Bukan soal masuk neraka, nggak ada gunanya. Artinya Kristus tidak berefek gitu, nggak ada gunanya Kristus. Mati di kayu salib, dicambukin, diludahin, nggak ada gunanya. Saudara beriman nih kepada Yesus, zong, sia-sia. Saudara ngomong, wah saya percaya janji Tuhan, perlindungan Tuhan, batal. Udah bahasa terang aja. Jadi kita harus cek and recheck, kita tentukan mana yang benar. Mengakui semua dosa kita dengan komplit atau sempurna, korbannya kita gitu yang akui, yang kejar-kejar dosa, satu korban saja yang sempurna, yaitu Yesus. Ya, lagi pula, nah sekarang nih yang di buku ini saya sampein aja. Jadi lagi pula orang yang percaya harus dosa itu harus dia selesaiin sendiri, harus kejar-kejar sendiri, harus jadi gini, ya masa lalu iya itu justification, tapi berikutnya harus beresin sendiri. Definisikan apa itu dosa, apa itu nggak dosa. Akui satu persatu, baru diampuni. Ya, faktanya yang percaya yang kayak gitu, ya, ini percaya tradisi ya. Tradisi itu artinya apa? Semua agama juga begitu. Jangan kata agama, di penjara juga gitu. Mengaku nggak? Mengaku nggak kamu maling? Sama aja. Nah, yang kayak gitu itu tadi saya udah katakan, hanya melanggengkan siklus dosa, dan sebenarnya juga disepelekan juga. Kalau nggak, ya harusnya tiap detik dong, tiap menit, tiap saat harus bikin laporan singkat katanya. Ya. Jadi gimana? Ya habis, saudara. Kalau nggak digini juga, saudara pernah khawatir nggak? Yang dengar di YouTube mungkin ya. Kalau udah pernah khawatir, sebelumnya saya baca dulu ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 nih, pasal ini banyak mengupas tentang ini ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Ya dia Rasul Yohanes ini ngomong kepada siapa? Kepada orang yang belum percaya. Kalau kamu berkata kamu nggak ada dosa, kamu menipu diri sendiri. Orang kelompok seperti apa yang menyusup di gereja waktu itu? Gnostik, nggak percaya surga, nggak percaya neraka. Christian Science tuh kayak gitu kalau hari-hari ini. Jadi Yohanes bilang gini, tapi kalau kamu mau menjadi kawanan bersama kami, kamu akui ada dosa, ada. Tapi kalau kamu akui bahwa kamu orang berdosa, kamu ada juru selamat. Ya, ketika kamu percaya juru selamat, dia akan mengampuni segala. Segala itu ya segala, all. Dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Kuasa penebusan, kuasa kebangkitan. Ya. Tapi kalau mau ngotot, ya kepaksa disampaikan. Roma 14 ayat 23 misalnya ya. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Jadi segala sesuatu nggak berdasarkan iman dibilang adalah dosa. Jadi kalau orang yang mau ngotot harus kejar dosa, mereka sebenarnya juga meremehkan atau menyepelekan 1 Yohanes 1 ayat 9. Itu poinnya. Karena apa? Karena mereka pun tidak mengakui seperti yang diperintahkan. Ya tiap detik dong, khawatir dikit, ngakui. Khawatir dikit. Karena apa? Karena segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Ya, kalau kita tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, Yakobus 4 ayat 17. Ya, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya bahkan misalnya orang berjalan di jalan tol nih, jalan di bahu jalan ya dosa. Lari 120 km per jam ya dosa, orang batasnya 80. Ya, kenapa? Karena itu yang baik, pemerintah udah kasih peraturan, tapi tidak melakukannya. Apa diminta ampun? Ya, belum lagi dibilang kepada orang Farisi ahli Taurat, Tuhan Yesus juga bilang, kamu diberi banyak, dituntut banyak loh. Ya, Lukas 12 ayat 48. Tapi barang siapa yang bagian B aja, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, kepadanya banyak dituntut. Jadi pakai hukum Taurat ya dituntut. Makin banyak tahu, makin ahli, makin banyak dituntut. Nah, makanya kalau Pastor Prince ya saya juga sama. Ya kalau begitu ya jangan banyak tahu, jangan deket-deket. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara mau pakai hukum ini, tuntutan? Nggak mau saya. Kalau mau dibanyak gitu ya konsekuen. Ya, jadi faktanya mereka banyak menyepelekan keduanya, baik kemurahan yang tidak layak maupun pengakuan dosa. Ya, sampai situ aja lah mungkin ya, karena waktunya. Ya, saya mau sampaikan bahwa sama aja ya, yang menyepelekan kasih karunia juga ternyata menyepelekan pengampunan pengakuan dosa yang terus menerus. Ya, karena juga standarnya hukum Taurat itu standarnya sempurna. Saudara nggak bisa bilang gini, ya saya akui, saya sudah dapat-dapatnya akui. Kalau yang kelewat masuk neraka ya, oh jangan dong, jangan. Ya pasti takut juga. Tuhan Yesus memberkati sampai situ.